Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Baik ya. Nah, sebelum belajar selalu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran ketiga. Coba terlebih dahulu kalian amati gambar yang ada pada video. Perhatikan baik-baik. Itu ada gambar apa? Ada apa saja di situ? Kemudian kira-kira itu di wilayah apa? Iya, coba. Sudah diamati? Kalau sudah, Pak Guru akan bertanya. Pada gambar terdapat gambar apa saja ya? Iya, perahu. Kemudian nelayan. Iya, ada lautan. Iya, pintar sekali. Nah, berarti itu adalah daerah perairan. Ya, wilayah perairan atau lautan. Nah, apa hubungannya gambar itu dengan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Seperti yang kalian tahu, Indonesia itu merupakan negara maritim. Kenapa ya disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari wilayah perairan yang luas atau terdiri dari berbagai kepulauan ya, atau negara kepulauan. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ya. Jadi ya, Indonesia adalah negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Apa sih dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya? Nah, letak geografis atau kondisi geografis Indonesia ini berdampak positif seperti memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, dan juga pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Itu kalau kita bisa memilah-milah budaya yang baik ya, kita akan bisa terpengaruh oleh budaya yang baik dari luar sehingga memperkaya budaya bangsa kita. Kemudian dampak negatifnya apa? Hilangnya budaya asli karena tergores oleh budaya luar. Nah, ini yang tidak boleh ya. Misalnya anak-anak sekarang suka sekali nonton Korea ya. Mereka hafal lagu-lagu Korea tapi tidak dengan lagu-lagu daerah. Ya betul? Betul apa tidak? Iya, mereka hafal lagu-lagu luar ya, lagu Korea misalnya, tapi tidak dengan lagu-lagu daerah kita sendiri atau lagu perjuangan. Nah, itu yang namanya hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, yang tadi Pak Guru bilang ya, Indonesia terkenal dengan adat ketimuran ya, atau sopan santun. Yang dijunjung tinggi adalah sopan santun pergaulannya ya. Kemudian jika ada budaya baru, itu belum tentu sesuai dengan budaya bangsa kita. Jadi kita harus pintar dalam bergaul ya. Nah, yang selanjutnya, wilayah daratan dan perairan di Indonesia itu sangat luas ya. Indonesia itu dikenal memiliki letak geografis yang strategis, yang tepat, yang pas, yang bagus ya. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara yang memiliki perairan besar dan luas ya. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi baik nasional atau internasional.
Jalur perairan ini menghubungkan Indonesia dengan negara sekitarnya, dengan negara di benua lain seperti benua Amerika dan benua Eropa. Oleh karena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis, hal ini jelas membawa pengaruh bagi Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Nah, ini ya, ada pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Tentu saja ya, sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Diperlukan pihak yang ahli dalam mengelola sumber daya ini. Maka dari itu, pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Misalnya menjadi nelayan, pekerja sektor wisata, pelayaran, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, sebagai jalur perdagangan dunia. Seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia sebagai negara maritim memiliki letak geografis yang strategis. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur perdagangan dunia dari satu negara ke negara yang lainnya. Yang ketiga, menambah keberagaman budaya. Ya, strategisnya perairan Indonesia tentu membuat perairan ini banyak dilalui kapal perdagangan internasional. Ya, yang tidak sekedar lewat tetapi juga singgah. Hal ini tanpa disadari dapat menambah keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia karena adanya percampuran budaya asli dengan pendatang. Ya, tapi ingat, jangan sampai budaya kita hilang karena budaya luar. Nah, yang selanjutnya adalah pembuatan dan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Sebagai negara maritim yang mana perairannya sering dilalui pedagang internasional, tentunya pemerintah Indonesia akan berupaya untuk membuat dan membangun sarana transportasi perairan yang memadai. Contohnya fasilitas pelabuhan, transportasi laut, dan lain sebagainya. Nah, dampak positifnya apa ya? Yang tadi juga sudah kita bahas. Meningkatnya pendapatan Indonesia. Yang kedua, pendapatan Indonesia meningkat kenapa? Bisa jadi lewat kegiatan ekspor, pariwisata, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Ya, yang ketiga, keberagaman budaya semakin bertambah. Sedangkan dampak negatifnya apa ya? Pembangunan kurang merata. Ya, letak geografis Indonesia sebagai negara maritim juga dapat membawa dampak negatif, yakni pembangunan sarana prasarana yang kurang merata. Artinya, pembangunan hanya dipusatkan di daerah atau wilayah tertentu saja. Hilangnya kebudayaan asli. Ini karena pengaruh budaya asing terhadap masyarakat. Ya, sehingga dikhawatirkan budaya asing tersebut sering diterapkan daripada budaya sendiri. Maka budaya sendiri bisa hilang. Kapal asing dapat masuk dan mencuri sumber daya laut. Betul apa enggak? Iya. Perairan laut Indonesia sangat luas dan sangat kaya akan keberagaman sumber daya lautnya. Hal ini membuat negara lain masuk dan mencuri sumber daya laut perairan Indonesia untuk dijual kembali. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Ya, yang selanjutnya yuk menuliskan ide pokok dari sebuah teks. Masih ingat ya bagaimana cara mencari ide pokok? Iya, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir dari sebuah paragraf. Ya. Selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sila pertama itu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.